Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya anak-anak? Pada kesempatan hari ini kita masih dapat melaksanakan pembelajaran meski dalam suasana yang masih sangat tidak kita inginkan, yaitu suasana pandemi COVID-19, di mana semua pergerakan kita dibatasi demi untuk menjaga kesehatan kita masing-masing. Diawali pembelajaran hari ini, Pak Guru tidak lupa mengingatkan anak-anak untuk terus menjaga kesehatan. Jangan lupa terus melaksanakan protokol kesehatan dengan salah satunya memakai masker apabila keluar rumah atau bergaul dengan temannya, kemudian menjaga jarak. Jangan lupa juga untuk selalu mencuci tangan dengan sabun. Suasana pandemi yang tidak kita inginkan ini sangat membatasi pembelajaran kita. Untuk itu kita pembelajaran untuk hari ini Pak Guru kirimkan melalui video, jadi anak-anak cukup melihat dan memutar ulang video yang Pak Guru kirimkan. Apabila kurang paham bisa diputar ulang, atau sekiranya ada pertanyaan yang masih bingung bisa kirim pertanyaan melalui WA, boleh melalui WA pribadi Pak Guru ataupun melalui chat pribadi atau melalui chat grup, ya, grup kelas yang sudah kita bentuk. Baik anak-anak, untuk pembelajaran kita kali ini melanjutkan pelajaran yang kemarin. Kita masih belajar untuk kelas 4, tema 4, yaitu berbagai pekerjaan. Subtema 3, pekerjaan orang tuaku, untuk pembelajaran ketiga. Untuk selanjutnya kegiatan kali ini itu untuk muatan pelajaran yang akan kita bahas, itu salah satunya MUPEL atau muatan pelajaran IPA dan muatan pelajaran bahasa Indonesia. Untuk kegiatan hari ini seperti biasa, kalau dalam pertemuan dulu sebelum ada pandemi, kita bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya, bisa yel-yel kelas. Tapi pembatasan yang terjadi karena pandemi COVID-19 ini, banyak langkah pembelajaran yang kita tinggalkan karena demi keefisiennya sebuah pembelajaran. Dan video ini hanya dibuat tidak seperti pembelajaran utuh selama 1 hari, tapi diringkas. Karena itu banyak langkah kegiatan yang kita tinggalkan, tapi dengan tidak mengurangi tujuan pembelajaran ini sebenarnya. Untuk itu pembelajaran pada hari ini kita mulai dengan berdoa dulu, seperti biasa. Untuk itu kita berdoa, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang saya sayangi, yang Pak Guru sayangi, pada pembelajaran hari ini terkait dengan tema yang Pak Guru sampaikan tadi. Ini mempunyai tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah berdiskusi, nanti anak-anak mampu menguraikan pentingnya pemanfaatan sampah sebagai upaya pelestarian sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari dengan detail. Kemudian setelah menyimak video,
anak-anak itu juga dapat menganalisis pentingnya pemanfaatan sampah sebagai upaya pelestarian sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Tujuan berikutnya adalah setelah berdiskusi, anak-anak mampu menyusun contoh kegiatan pemanfaatan sampah sebagai upaya menjaga kelestarian alam dalam kehidupan sehari-hari dengan detail. Kemudian setelah mendengarkan pendapat dari teman terhadap suatu dongeng, anak-anak nanti dapat menilai pendapatnya dengan detail dan benar dan setelah berdiskusi. Kemudian setelah berdiskusi juga anak-anak nanti mampu menguraikan pendapat mengenai komentar teman secara lisan maupun tulisan dengan sistematis. Itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, mengawali kegiatan agar kita lebih semangat, kemudian sambil mengingatkan apakah ada suatu hal yang terlupakan untuk pembiasaan kita. Kalau dalam pertemuan pembelajaran seperti biasanya kita ada yel-yel kelas, ada lagu-lagu, untuk itu sambil mengingatkan ya, kita menyanyikan lagu Mars PPK dulu. Anak-anak boleh menyimak video lagu yang Pak Guru tampilkan. Baik anak-anak, Mars PPK ini selalu kita nyanyikan setiap pertemuan, tapi dengan melalui video ini jarang kita tampilkan. Ini Pak Guru maksudkan agar keefisienan pembelajaran kita tetap berlangsung. Namun untuk hari ini lagu Mars PPK ini kita tampilkan untuk mengingatkan kembali anak-anak biar Mars PPK ini jangan sampai terlupakan. Baik anak-anak, untuk selanjutnya pembelajaran hari ini ada sebuah bacaan Pak Guru bacakan. Ini ada di buku kalian juga, silakan di buku sesuai urutan halaman yang kemarin. Pekerjaan ibuku adalah pengrajin cenderamata. Barang yang diciptakannya sangatlah unik karena dibuat dari barang-barang bekas. Cenderamata yang dihasilkan oleh ibuku adalah tempat tisu dan gantungan kunci.
Memanfaatkan barang-barang bekas menjadi sesuatu yang bernilai merupakan pekerjaan yang mulia. Di samping dapat mendatangkan uang, juga dapat menjaga lingkungan dari pencemaran yang berdampak buruk bagi kehidupan. Nah, dari bacaan yang kita baca, Pak Guru bacakan tadi, ada sebuah pertanyaan ini dari salah satu soal yang Pak Guru kirimkan melalui grup WA. Ini coba anak-anak sambil berpikir sebelum dijawab di LKPD yang sudah Pak Guru kirimkan, apa produk yang dihasilkan ibu tersebut. Ini tadi sudah Pak Guru jelaskan, itu berupa cindera mata ya, berupa cindera mata. Kalian jangan sampai lupa, karena nanti begitu video ini tertutup kalian sudah mengerjakannya. Kalau mau melihat ulang harus memutar ulang, makanya harus bisa ingat ya. Mengapa kita perlu memanfaatkan barang bekas? Nah, kalimat ini yang perlu anak-anak pahami, kemudian anak-anak jelaskan dan dideskripsikan dengan kalimat ya, dideskripsikan dengan kata-kata untuk menjawab kalimat ini. Kemudian yang ketiga, sikap apa yang bisa dicontoh dari pengrajin barang bekas. Nah, tentu anak-anak boleh bertanya kepada orang tuanya yang ada di rumah, kira-kira yang patut dicontoh itu apa. Tentu tadi sesuai bacaan itu banyak ya, sesuai bacaan itu banyak. Untuk selanjutnya, kerajinan tangan membuat tas cantik dari bahan bekas. Ini salah satu contoh dari video yang Pak Guru tampilkan. Ini anak-anak boleh melihatnya dulu, karena nanti setelah video ini ada sebuah soal yang Pak Guru kirimkan. Ini kita lihat bersama-sama dulu.
Baik anak-anak, video sudah kita lihat bersama-sama. Itu tadi anak-anak tentu bisa menyaksikan itu sebuah kerajinan tangan yang terbuat dari sampah ya, dari bahan-bahan bekas. Di situ ternyata apabila kita mempunyai inisiatif berpikir kreatif, membuat suatu barang yang tadinya terbuang menjadi barang yang bisa dimanfaatkan, bahkan itu bisa dijual ya, bisa dijual dan mendapatkan sebuah nominal. Walaupun nominal itu mungkin di setiap daerah akan berbeda-beda, tapi dilihat dari bahannya yang sedemikian sudah tidak berguna. Tetapi apabila kita punya kreativitas, ternyata itu bisa mendapatkan keuntungan. Mungkin tidak hanya barang bekas yang seperti video Pak Guru tampilkan, itu banyak sekali barang-barang yang bisa dimanfaatkan ya. Di lingkungan anak-anak tentu akan ada, akan banyak, tinggal anak-anak bisa mengkreasikan itu menjadi sebuah bentuk yang bisa menjadikan keuntungan tambahan yang menjadi rupiah mungkin, atau bisa dijadikan cindera mata yang bisa dijual, atau bisa menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat lainnya. Baik anak-anak, dari bacaan di atas, kemudian dari video yang sudah Pak Guru tampilkan, ini kalian bisa mendiskusikan dengan kelompok kalian, meskipun kelompoknya itu berbeda dengan kelompok biasanya, karena kalau biasanya kelompok Pak Guru yang bentuk, tetapi untuk pembelajaran dengan situasi yang sangat terbatas ini, kelompoknya kalian cukup dengan teman yang tempat tinggalnya berdekatan. Misalkan ada yang berdekatan jarak 1 atau 2 rumah, silakan bekerja sama untuk mendiskusikan LKPD yang Pak Guru sudah bagikan ya, sudah bagikan itu. Kemudian dipelajari, bekerja sama. Kalau sekiranya masih bingung, boleh mencari sumber belajar lain. Misalkan boleh mencari sambil browsing ya, mencari searching di Google, atau mungkin boleh bertanya kepada orang tua, boleh bertanya kepada kakak-kakaknya. Kiranya ada hal-hal yang menjadi inisiatif dan bisa menjadi ide yang lebih kreatif. Dalam LKPD itu ada beberapa soal Pak Guru bacakan. Untuk jenis LKPD-nya Pak Guru tampilkan ini yang sudah dibagikan kemarin, anak-anak yang sudah ngambil secara perorangan kemarin. Kita lihat bersama biar kalian paham. Ini untuk lembar kerjanya. Yang pertama, ini kalian bisa mengisi tentang pekerjaan ibuku, itu yang tadi di video juga sudah Pak Guru tampilkan. Apa produk yang dihasilkan ibu tersebut, kemudian mengapa kita perlu memanfaatkan barang bekas, kemudian sikap apa yang bisa dicontoh dari pengrajin barang bekas. Ini Pak Guru tadi sudah terangkan ya. Kemudian untuk LKPD yang kedua, ini kalian boleh tulis kelompoknya, kemudian nama-namanya. Apabila yang tempatnya berjauhan, gak ada kelompoknya, cukup ditulis namanya saja, nggak usah menulis kelompoknya, karena kalian ada yang berkelompok, ada yang tidak. Kemudian soal yang dibahas itu yang pertama, jenis sampah apa yang bisa dimanfaatkan menjadi lebih bernilai. Anak-anak boleh ngambil contoh dari video yang sudah Pak Guru tampilkan, atau boleh juga lebih bagus itu berpikir kreatif.
Kira-kira di tempat anak-anak itu ada sampah jenis apa yang bisa dimanfaatkan? Kalau anak-anak perempuan itu biasanya senang dengan pembuatan bunga-bunga yang terbuat dari bahan-bahan bekas ya. Dulu sempat tenar itu yang menggunakan bunga yang terbuat dari plastik kresek itu ada. Kemudian bunga yang terbuat dari bekas botol gelas ya, botol gelas plastik itu dari minuman ringan itu juga ada yang kemudian dibentuk menjadi yang sangat berharga. Kemudian untuk anak laki-laki juga kadang ada itu yang dari kerdus ya, dari kerdus itu dibuat menjadi misalkan mobil-mobilan atau menjadi apa saja sesuai dengan ide kreasi anak-anak masing-masing ya. Kadang kalau kita melihat seperti punya Pak Lurah itu misalnya, itu kan ada yang terbuat dari akar pohon jati, itu kan sebenarnya sudah tidak berguna tadinya karena sudah sebagian ada yang membusuk, tetapi ternyata begitu diolah kita bisa berkreasi, itu diolah menjadi jenis menjadi kursi, menjadi meja yang berbentuk unik karena terbuat dari akar-akar pohon. Ada yang menjadi sangat-sangat seperti ukiran ya, seperti ukiran. Itu yang tadinya barang itu tidak berguna, setelah dikreasikan itu menjadi barang yang sangat mahal. Satu akar pohon seperti itu yang tadinya itu hanya hampir terbuang dan nggak ada orang yang ngambil, begitu kita bentuk, kita haluskan, kita bersihkan, kemudian dicat supaya mengkilat, kemudian ranting-ranting dari akar itu yang tidak berguna dipotong, kemudian dibentuk sedemikian rupa, ternyata itu bisa menjadi harga jutaan ya. Itu kreasi yang bisa sebagai contoh ya, sebagai contoh anak-anak untuk berpikir mengkreasikan sampah apa yang sekiranya bisa dimanfaatkan dan bisa menjadi lebih bernilai. Kemudian soal yang kedua, jenis kerajinan apa yang dihasilkan dari daur ulang sampah tersebut ya. Kalau tadi jenis sampah apa, sekarang misalkan tadi jenis sampahnya itu pohon akar pohon jati ya, maka akan dibuat menjadi apa? Kalau misalkan tadi jenis sampahnya plastik, kantong plastik itu yang bekasan ya, yang berwarna-warni, itu akan dijadikan apa? Misalkan akan dijadikan bunga misalkan. Kemudian ada lagi botol minuman ringan, itu nomor 1 misalkan, ini akan dibikin apa? Nah, terus untuk soal nomor 3, bagaimana proses pembuatannya? Nah, ini anak-anak yang harus berpikir. Jadi bagaimana pembuatannya, anak-anak boleh tanya kepada keluarga yang lain. Akan lebih bagus kalau anak-anak bisa praktek sendiri dan itu bisa menjadikan sebuah barang yang bernilai. Kemudian anak-anak nanti bisa berkreasi, itu akan menjadi barang-barang yang bagus ya. Ini LKPD yang Pak Guru bagikan. Kemudian pada kegiatan 3 ini ada bacaan tupai dan ikan gabus. Anak-anak boleh membacanya karena bacaan ini ada di LKPD yang Pak Guru bagikan kemarin ya. Ini juga anak-anak boleh isi. Dari LKPD ini kita lanjutkan. Nah, ini adalah salah satu bentuk-bentuk boneka yang terbuat dari bahan bekas ya.
dari bahan bekas apabila sudah menjadi bentuk-bentuk seperti ini akan menjadi sangat mahal hasilnya. Nah, ada beberapa foto ini yang terbuat seperti dari kaos kaki, dari bahan-bahan kain bekasan. Ternyata ini bisa menjadikan sebuah karya seperti gambar ini yang di atas ini. Nah, ini terbuat dari bahan bekas, ternyata menjadi sebuah film, menjadi sebuah cerita yang tentunya begitu menjadi sebuah cerita film ini akan sangat bernilai dan menjadi sangat berharga. Terkait dengan barang bekas yang menjadi sebuah cerita, ini juga ada sebuah cerita tentang tupai dan ikan gabus. Ini Pak Guru bacakan sebentar. Dahulu kala hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari tupai tidak melihat gabus sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu, ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih, ia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya. Setelah gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu sangat ganas, tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Kita lanjutkan untuk membacanya. Selanjutnya, tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya untuk yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Dari bacaan tersebut di atas, ada hal baik apa yang bisa dipelajari dari cerita tersebut? Itu Pak Guru menyimpulkan sebenarnya banyak. Yang pertama, dari sebuah persahabatan, ya, dari sebuah persahabatan itu dimana sahabatnya mengalami sakit dengan sekuat tenaga yang seharusnya itu tidak mungkin dilakukan untuk mencari obatnya, namun tetap dilakukan demi persahabatan itu bisa berlangsung. Nah, di sini anak-anak boleh mempelajari hal baik apa dari cerita di atas tadi, ya. Hal-hal yang menurut anak-anak itu bagus tentang apa? Ini boleh kalian tulis di LKPD yang sudah Pak Guru bagikan. Kemudian karena komentar temanmu ini, kalau yang berkelompok, komentar temanmu bisa ditulis di bawahnya, ya. Tetapi untuk yang sendirian, tidak ada teman kelompok karena berjauhan, karena situasinya seperti ini, kalian tidak perlu menulis komentar di bawahnya, ya, cukup yang di atas saja. Tapi bagi yang berkelompok ini boleh bertukar pendapat, bertukar komentar. Baik anak-anak, sampai pada penghujung pembelajaran ini Pak Guru simpulkan bahwa beberapa muatan pelajaran sudah kita pelajari. Itu yang pertama terkait dengan pemanfaatan sampah, ya, pemanfaatan sampah yang bisa kita aplikasikan di sekitar lingkungan rumah kita.
Kemudian yang kedua tentang persahabatan antara tupai dan ikan gabus, ya, persahabatan yang sangat luar biasa. Baik anak-anak, untuk mengakhiri kegiatan hari ini saya Pak Guru rasa cukup. Kita tutup kegiatan hari ini dengan berdoa. Untuk itu kita bersama-sama mengucapkan lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai di penghujung, kalian jangan menyerah dengan situasi pandemi ini, tetap belajar. Untuk selanjutnya tugas yang Pak Guru bagikan itu boleh difoto nanti, ya, boleh difoto, kemudian hasil fotonya dikirimkan ke WA Pak Guru. Jangan dikirimkan ke grup, karena kalau dikirimkan ke grup nanti teman-temannya bisa mencontek, ya. Jadi LKPD itu cukup difoto kemudian dikirimkan ke WA Pak Guru. Itu saja dari Pak Guru. Kita tutup dengan tetap semangat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.